Kamu pernah gak sih kalau keingetan hal-hal yang mantan kamu lakuin ke kamu dan sekarang kamu mikirnya, ih kok bodoh banget ya gue masih mau gitu pada saat itu? Banyak lagi. Banyak yang, why? Kenapa gitu? Iya kenapa? Kenapa kok Kenapa? mau? Iya. Kamu digituin pada saat itu? Lebih aku begitu sama kenapa kok dia bisa begitu ke aku? Aku nggak ngerti gitu. Jahat sekali. Iya, kok bisa begitu Kejam ya? sekali. Banyak yang aku bingung, kok bisa? Kamu ada? Ada beberapa yang kayak kalau aku keinget lagi kayak, ih anjir, kok mau ya gitu. Dan lebih bodohnya lagi, kenapa masih stay gitu sama dia? Iya, udah digituin terus masih stay. Kamu apa contohnya? Contoh paling gampang dulu ya. Aku dulu sering banget kalau berantem ditolol-tololin. Dikata-katain? Dikata-katain. Oh no. Aku padahal nggak pernah kasar ke dia. Tapi dia kayak, kok bego bego lu. banget sih, tolol banget sih. No. Bener, ini cewek gini ke aku gitu. Oh. Aku yang No. kayak, itu kan harga diri aku hancur banget ya. Aku ngomong ke dia kayak, mama gua aja gak pernah gituin ke gua. Iya dong. Lu belum jadi istri aja udah tolol-tololin gua. Iya dong. Ya dia bodoh amat kayak berlanjut lagi. Oh, udah kebiasaan. Iya udah kebiasaan. Mungkin bagi dia normal kali ya. Kayaknya ada deh, bukan kita tapi pasangan yang kayak Fine sama itu. iya. Iya, aku juga mikirnya awalnya begitu. Awalnya aku ngerasa fine sampai teman aku nanya, kalian tuh kok berantem gimana? Terus aku bilang, ya kita mah ya kayak teman aja. iya kayak teman aja. Aku ngerasa ya teman aja, kita bego-begoin gitu. Iya kayak Tapi ngomong makin teman ke kesini- temen ya kayak. Makin kesini aku ngerasa Tapi kata-kata binatang ada nggak? ada sih, kayaknya ada deh. Kata-kata binatang Apa? keluar juga kayak anjing gitu-gitu ada. No. Tapi kayak enggak deh, ini nggak bener deh. Dan That's hurtful. kayak aku kalau nikah aku nggak mau kasar dan aku juga nggak mau dikasarin gitu. Setelah berapa Aku terlalu lama lembut untuk sama cowok yang ngomong kasar. ya, kamu sih nggak akan bisa sih. Kayaknya nada aku naik dikit aja ke kamu. Kok kamu bentak-bentak aku? Kok kamu bentak-bentak aku? Aku cengeng. Enggak gitu. Aku terlalu sensitif. Kamu nggak bakalan bisa. Dulu aku kira itu malah fun kan, tuh kayak iya pengen hubungan yang kayak temen, aku kira gitu kan. Karena aku yang sama kayak temen, santai aja gitu ya. kalau sama temen kan bego-bego tolol-tololan kan biasa aja kan. Tapi ternyata enggak deh, aku nggak mau hubungan yang kayak temen kalau gitu. Oh, terus kamu ngomong nggak sama dia? Tapi Ngomong. diladenin. Diladenin. Tapi emang sih jadi di pas lagi berdebat, lagi berantem itu jadi nggak ngomong kasar lagi. Cuman ke depannya kalau lagi ada gitu ya keluar lagi gitu. Kebun binatangnya keluar lagi. Oke. Aku pernah juga sih lihat waktu itu temen aku, dia share di close friend. Dia sama cowoknya kayak gitu. Bahkan nggak lagi argumen, kayak di lagi story santai gitu di dalam mobil, lagi bercanda-bercanda sama pacarnya. Temen aku yang cewek. Iya ngomongnya kayak gitu kayak, apaan sih bangsat lu? Gitu bego, gitu-gitu cuma Kita kayak. sih nggak ngejudge ya. Oh, kalau ada yang begitu udah kebiasa kayak gitu, oh ya udah. Tapi kita tapi enggak. Ternyata aku lama-lama aku nggak mau sih. Aku awalnya ngebenerin tapi makin Nggak kesini cocok untuk yang butuh word of affirmation. Bener, nggak mau sih kayak kalau tiap berantem bego-bego tolol-tololan sih enggak. Kamu ada kejadian apa nggak? Kok begini tapi I stay anyway? Ada. Clearly dia punya anger issue. Suka ngamuk. Jadi kalau marah itu ngamuknya kayak pecahin barang. Ninju tembok misalnya. Atau nendang lemari atau pintu. Dan dia
nggak sabarannya tuh bisa yang kayak nggak sopan in public. Kayak misalnya mesen makanan, terus mbaknya rada slow. Iya. Terus nanti dia kayak, mana punya saya kok lama gitu. Nanti dia ngambilnya kayak langsung di Oh, gitu. nggak sopan Kayak gitu ya. ditarik gitu dari tangan mbaknya. And I still stayed. Itu udah bukan red flag lagi gak sih? Itu Kacau udah sih. kebakaran hutan. Itu mungkin kalau Meskipun pada saat itu nggak pernah ya marahnya tuh, aku nggak pernah ngelakuin jadi ke towards objek. kamu. Iya, kayak dia nggak pernah physically kasar ke aku, tapi itu sebenarnya udah pertanda gak sih Iya. Kalau awal-awal? ke hubungan yang lebih serius, kamu makin tiap hari makin ketemu dia, ngelihat dia. Dan aku ngerasa itu beda ya sama tantrum yang pernah kamu lakuin. Yang kayak aku ngerasa wajar banget gitu loh. Apa yang terjadi pada saat itu bikin kamu kesel dan kamu misalnya memukul sesuatu. Tapi ini tuh enggak dalam batas wajar menurut aku. Kalau aku in defense ya, kalau aku emang dari kecil tuh udah kebiasa nahan. Your emotion. Iya, kayak misalkan aku dimarahin mama aku, padahal aku yakin aku nggak salah gitu. Mhm. Tapi pas dimarahin ya udah, Mm. aku terima. Mungkin aku ngelawan jawab. Mm-mm. Tapi kan namanya orang tua kan nggak mungkin kita bisa menang dari dia ya. Pasti Indian kita ngalah dari dia. Iya. Ya udah ngalah. Terus aku masuk kamar, terus di kamar aku suka sendirian gitu suka. Terus tuh kayak ke bawah sampai aku gede. That's sad. Terus nggak ada yang Gemes tahu. sendiri gitu ya, gemes sendiri nggak ada yang tahu. Tapi lucu sih. Kayaknya kalau ada yang lihat, Ya, ini nggak ada yang tahu. katanya mama kamu pernah lihat, terus Iya, diketawain. Pernah sih sekali, mamaku doang. Terus mama kayak, oh iya aku ingat mama kayak, kenapa? Terus dia cium-cium sendiri, aku kayak, gak apa-apa. That's cute. Aku sampai kayak ngomong sama dia baik-baik gitu, kayaknya kita punya different value deh. Aku kayaknya orang yang nggak masalah sama hal-hal kecil kayak nunggu makanan lama. Terus kayak kok diduluin orang lain ya daripada punya kita, kayak ya udah gitu, aku nggak mau permasalahin. Tapi tuh kayak buat elu kayak itu hal-hal yang penting buat dia sama aku tuh beda gitu. Aku ngomong kayak gitu kan. Iya. Of course they don't listen. Kalau aku ngerasa kok kayak gitu tuh udah lebih kayak ngerendahin Orang lain gitu. Dia ngerasa dia lebih super power, lebih punya kuasa ketimbang dia yang cuma pramusaji doang gitu, pelayan doang. Tapi kalau aku aku kayak tantrum di tempat umum gara-gara makanan, aku lebih ke marah ke orang yang nyelak. Oh. Aku pernah di KFC. Kamu tau kan KFC itu gak tahu sampai sekarang aku ngerasa dia gak efisien banget karena dia nerima pesanan, tunggu makanannya jadi, baru dia ke pesanan selanjutnya. Bukan terima pesanan. Oh, terus ya udah lanjut aja. Lanjut yang dulu, makanan nanti yang udah jadi baru dipanggil gitu. Tapi pada saat itu begitu kan. Nggak tahu sekarang udah berubah apa belum. Nggak tahu deh. Tapi begitu. Jadi kalau satu orang diselak, lama banget kan nungguinnya kan. Nunggu makanannya jadi baru gilirannya aku. Nah ini jadi urutannya tuh kayak aku udah lumayan lama nunggu. Terus di depan aku, tiba-tiba dia ngeliat temennya di belakang. Terus kayak dia langsung, sini bareng aja. Oh. Terus langsung bareng ke depan. Aku kayak pada saat itu, kayak aku harus speak up deh. Nggak bisa nih aku diselak gini. Jadi aku langsung marah-marah. Janji tuh dong, jangan nyelak dong kalau gitu. Terus untung di belakang aku ada sopir-sopir Gojek lain yang ngebantuin gitu. Oh. Jadi dia kayak malu jadi sendiri. Ikut-ikutan ya? Iya, jadi teman yang ngajakin duluan ini jadi ngerasa gak enak ke orang ini. Jadi udah deh gak apa-apa, gue gak usah, lu aja gitu. Oke. Sebenarnya kasihan sih, cuman kan kesel ya kita udah nungguin lama tapi diselak gitu. Benar. Sama emak-emak kalau di nikahan. Oh. Tapi kalau udah emak-emak di nikahan aku udah ngalah aja. Aku udah gak mau. Biarkan mereka ambil aja. duluan. Iya, duluan aja deh. Biarpun dia yang salah, tetap kamu yang salah. Iya, tetap aku yang salah. Sama kayak kamu.
Yes. Iya. Kamu ada lagi nggak? Aku escalate dikit masalah aku diselingkuhin. Oh. Ceritanya. Aku pernah diselingkuhin pada saat aku ulang tahun. Iya. Dan aku tetap stay sama orang ini. Ketahuannya pas kamu lagi ulang tahun, apa lagi ulang tahun dia selengki? Lagi ulang tahun, dan itu tuh kejadiannya di gereja. Tunggu, selingkuhnya di gereja? Enggak. Aku ngelihat handphonenya, karena aku ngerasa dia udah aneh sifatnya. Kamu find out dia selingkuh pas lagi di gereja? Iya. Karena dia kayak ngeliatin HP terus. Terus senyum-senyum? Iya, terus aku udah... Oh, jadi aku kayak kalau ada kesempatan aku pengen ngeliat nih HP-nya nih. Tapi menurut kamu punya hak gak buat periksa HP-nya? Oh enggak, aku juga nggak periksa kok. Aku ngintip doang pada saat itu. Iya, terus ketahuan. Silly, bodoh banget kan sebenarnya kan. Nggak ngerti deh, apa dia lagi into banget sama handphonenya. Iya, sampai nggak sadar kalau kamu bisa lihat. Iya. Dia ternyata jadi nggak rapih selingkuhnya. Dia lagi ngechat sama mantannya ternyata. Oh, catching up. Iya, ngechat sama mantannya, terus ketahuan dia selingkuh. Selingkuhnya kayak gimana nih? Sebenarnya kayak seingat aku karena kejadian udah lama, seingat aku dia tuh kayak janjian mau ketemuan. Terus, ketemuannya dalam konteks mereka saling tertarik? Iya. Oh no. Iya, mantan tuh masih sering ngechat dia gitu. Terus ditanggepin sama dia. No. Yes, it happened. Terus dia minta maaf. Mungkin ini terus kamu luluh. Ini pengalaman pertama aku diselingkuhin kayaknya pada saat itu. Terus aku jadi, ayo udah deh aku maafin gitu. Habis aku maafin. Kamu terlalu pemaaf. Aku ulang tahun, kayak 2 hari selanjutnya aku bayarin dia makan karena aku ulang tahun. Like terus? Nothing happened. Terus? Iya, selanjutnya begitu lagi, but with different guy kali ini, bukan sama mantannya. Jadi ya, I keep stay. Sampai berapa kali kamu akhirnya menyerah? 3 kali. Sangat-sangat pemaaf. Jadi udah pertama sama mantannya, terus kedua mungkin dia nggak tahu deh sama temennya sama orang mana, aku nggak tahu. Sampai orangnya juga aku labrak tuh cowoknya. Terus ketiga sama... Kenapa kamu labraknya cowoknya bukan ceweknya? Ya, aku punya banyak cerita bodoh begitu, nanti aku ceritain semua deh. Aku juga nggak ngerti kenapa pada saat itu kamu marahnya sama cowoknya. Aku marahnya sama cowoknya. Kan ceweknya juga ngeladenin. Iya, dua-duanya asshole, cuman seharusnya yang mengkhianati aku ya ceweknya gitu. Terus habis itu dia sama temennya. Habis itu dia sama mantannya lagi selingkuh, ketahuan. Habis itu udah. Mantannya yang berbeda apa yang sama? Enggak, sama. Orang yang pas aku ulang tahun. Terus udah, enough. Akhirnya kamu nyerah? Akhirnya aku nyerah. Pengalaman diselingkuhin aku lumayan banyak. Ada pernah sama teman kuliahnya. By the way, aku nggak ngomongin ini cewek yang mana ya. Ini kejadian di beberapa cewek kok, bukan satu doang. Jadi intinya kamu hobi diselingkuhin lah ya? Ya, aura aku aura cowok tolol kali ya. Aura, gampang dibego-begoin. Aku setuju. Aku setuju. Kamu terlalu trusting. Auranya gampang dibego-begoin. Jadi... Kamu terlalu percaya tahu sama aku. Oke, podcast selesai. No, you can check everything. I have nothing to hide. Aku nggak bilang nih dari cewek yang mana. Ada beberapa cewek lah pokoknya yang udah giniin aku. Jadi kejadiannya dia sering... kalau aku sama cewek yang ini, emang kita sama-sama tahu password handphone kita masing-masing. Emang we are in a toxic relationship anyway sama cewek ini. Jadi dia bisa ngecek handphone aku bisa ngecek handphone dia. Terus aku dengar podcast. Kalau cewek selingkuh itu
jangan cari selingkuhan dari cowoknya. Pro Dari tips, jangan cari chattingan dari cowoknya. Gak bakal ada. Lu lihat curhatan dia sama temennya. Aku denger podcast gitu. Terus kamu jadi overthinking. Overthinking dong. Awalnya kamu nggak curiga kan? Tapi awalnya kamu udah curiga belum? Enggak ada kecurigaan. Tapi kayak make sure kali ya. Terus aku buka lah pas dia lagi ke kamar mandi. Tapi emang itu kayak ya toxic relationship lah. Jadi kayak kita share password segala macem gitu. Aku baca chatnya. Ternyata temennya ngebilangin dia, lu deket banget sama ini, nanti suka lo gitu. Oh no. Tawan kan. Terus ini siapa? Aku tanya. Oh, kamu langsung konfront saat itu juga? Aku nggak bisa tuh, aku tahan, aku tunggu sampai dia jalan sama cowoknya terus aku gap, enggak. Aku langsung konfront. Siapa? Enggak, bukan siapa-siapa, enggak. Terus udahlah, aku percaya gitu ya. Selang berapa lama, aku ngerasa kok masalah kecil digede-gedein ya. Kok over ini banget ya, overreact banget ya. Masalah kecil aja digede-gedein loh. Terus gak lama minta putus. Taunya? Ya sama tuh cowok yang aku curigain. Oh, dia akhirnya udah yakin nih sama si cowok yang baru, terus kamu diputusin. Aku diputusin. Ya udah. Nangis, aku awalnya nggak mau minta diputusin, nangis, bla bla bla. Ya udah akhirnya putus. Pas putus, ternyata aku tahu bener dia sama si cowok ini. Gak lama, aku nggak tahu kenapa kayak si cowok ini di bawah ekspektasinya dia kali ya. Dia ngechat aku lagi, mau balikan sama aku. Jarak berapa bulan? Berapa hari? Berapa minggu? Mungkin 2-3 bulan lah. Aku juga lupa detailnya karena udah lumayan lama. Dia chat aku, ngajak ketemuan. Terus udah ketemuan, kita nangis-nangis kayak ketemu, kangen gitu. Dia udah gak sama tuh cowok, terus balikan. Terus ternyata ada satu saat dimana baru balikan, mungkin belum sampai seminggu balikan. Ternyata dia tuh belum putus dari cowoknya. Terus cowoknya ngelabrak dia di rumahnya. Ngelabrak dia sama kamu nih ceritanya? Ngelabrak, pokoknya dia... kamu taunya kamu udah bareng sama dia lagi, dia udah putus sama si cowok itu. Iya, dia si selingkuhannya ini kayak mau ngaduin dia ke mamanya dia. Terus cicinya dia juga ngebantuin selingkuhannya, encourage selingkuhannya buat aduin aja ke mama gua. Berarti kelakuan adek gua. Tunggu di fase ini, berarti kamu yang lagi selingkuhannya cuma kamu nggak tahu, ya? Kemungkinan iya begitu. Berarti kan dia udah official sama yang baru, terus tiba-tiba dia balik sama kamu lagi, which is kamu selingkuhannya jadinya sekarang. Seharusnya di situ aku kayak, udah cukup. Oke, goodbye. Brengsek deh orang. Kamu tahu apa yang aku lakuin? You take her back. I stand for her. Hah, kamu belain? Iya. Sini lu ngomong apa lu? Ribut apa? Like a stupid person. I stand for, aku belain dia. Aku pengen ngehajar si cowoknya ini. Seharusnya kan aku kayak, loh kan kita sama-sama korban nih guys. Iya. Harusnya gitu kan. Kamu harusnya malah di tim cowoknya dong. Udah kita tinggalin aja dia. Enggak. Aku ngebelain dia. Love is blind. Ya, aku setuju love is blind. Love is stupid. Aku belain dia depan mamanya, depan cowok, depan sisi, aku belain dia. Sampai cowoknya kayak udah pergi, terus udah cowoknya udah bodo amat. Ya terus aku balikan lagi sama dia. Terus ternyata, kamu balikan lagi dan realize kalau dia tuh the love of your life. Iya. Kalau kamu kucing itu, you're the love of my 9 lives. Tapi tebak endingnya sama cewek ini gimana? Happy ending. Di komen. Tebak ending guys. Tebak ending. Tapi mungkin ya, aku nggak ngebelain dia, tapi emang hubungan kita tuh dibangun dari sesuatu yang udah toxic gitu.
Dari awal udah. Dari awal tuh dia udah ada pacar. Hah? Awal dia udah ada pacar, terus dia kayak Awalnya kamu selingkuhannya. mungkin bisa dibilang gitu ya. Tapi Berarti itu patternnya sebenarnya udah keulang-ulang ya? Iya. Pada saat itu dia lagi punya masalah sama pacarnya, dia curhat ke aku. Cuman aku ngasih saran ke dia, bukan suruh mutusin. Saran aku, coba pikirin baik-baik. Soalnya kalau namanya orang baru lagi ada masalah tuh wajar, dan biasanya kalau lu putus pasti lu nyesel banget sama nih orang. Nyesel banget sama keputusan lu, apalagi lu udah lama sama orang ini. Aku ngasih saran begitu. Aku nggak take advantage apapun dari keadaan dia dan pacarnya pada saat itu. Tapi turns out dia mutusin pacarnya terus. Kenapa kamu Jadi mau sama dia? Emang kamu udah suka awalnya? Iya, aku suka kok sama dia awalnya. Awalnya aku ngeliat, aku emang suka gitu sama anaknya. Jadi ya aku sama dia. Soalnya kamu baru lihat baik-baiknya aja. Iya, mantap. Aku lanjut. Ya, kamu ada lagi nggak? Dia, my ex, suka genit-genit ke semua cewek. Like to random people. Hah? Kayak ke mbak-mbak kasir. What? Kayak ke waitress. Hah? Di depan aku. Dan bagi dia, it's funny. Dan pada saat itu, karena dia manipulatif, aku ikutan agree. Kalau that's funny. Ngelihat kayak muka-muka si mbaknya jadi kayak malu-malu. Aku nggak tahu cerita ini sama sekali. What? I just remember pas aku bikin list ini. Terus pada saat itu kamu gimana? Anyway guys, that's not okay. Of course, that's not okay. Iya kan? Tapi itu aku yakin pasti banyak tahu yang kayak udahlah bagi dia itu funny small thing aja gitu. Kayak bercandaan doang. Wah, gila sih. Aku baru tahu. Terus pada saat itu kamu gimana? Ya itu tadi aku bilang sama kamu, karena dia manipulatif, aku agreeing sama dia kalau ya itu cuma bercandaan doang, ya udah gitu. Nggak kebayang kalau kamu And lanjut. I still stay. For a long time. I'm young, dumb, and stupid. Salah. Young, dumb, and broke. Gila sih. Kalau genit di depan pasangan itu udah. Oh, apa gini ya? Kayak justru karena dia di depan pasangan, jadi dia ngerasa itu tuh bukan something kayak tanda kutip micro cheating atau selingkuh kecil gitu. Oh. Karena kan di depan pasangan gitu langsung. Tapi logikanya kalau di depan kamu aja gitu, di belakang. Lebih parah lagi ya? Iya kan? Logikanya harus gitu dong. Yes. Aku ada yang... Kamu ada lagi nggak? Ini paling gak masuk akal buat aku. Oh, lebih nggak masuk akal dari yang tadi? Iya. Oh, oke. Jadi I'm listening. kronologinya. Jadi ini kamu korban. Aku gak tahu ini apa. Aku gak tahu. Aku bingung jelasin. Aku gak tahu ini apa. Pokoknya kita berantem gede, hampir putus gara-gara ini. Iya. Tapi at the end aku turutin kemauannya. Apa tuh? Jadi dia ini pecinta binatang. Terus? Dia pengen pelihara landak. Iya. Landak mini. Dia pengen pelihara. Terus oke lah kita cari-cari kayak penjualnya. Iya. Landak mini. Oh ketemu nih. Oke kita samperin penjualnya, kita beli landak mininya. Taruh di rumah dia. Karena dia yang mau kan. Jadi dia yang pelihara dong. Karena dia suka binatang. Aku sebenarnya bukan nggak suka. Tapi emang dari kecil aku nggak dikasih buat pelihara binatang. Jadi aku nggak pernah kayak pengen pelihara sesuatu tuh nggak ada. Terus belilah landak ini, taruh rumah dia. Mamanya marah-marah. Nggak boleh pelihara. Terus dia suruh aku yang pelihara. Tapi dia maunya suruh aku pelihara ya di kamar aku. Aku disuruh yang tertutup tidur. Dan pakai AC guys. Yes. Aku disuruh tidur sama landak. Itu landak kencing di situ, berak di situ. Aku tidur di sampingnya. Kamu
dipaksa having a relationship Kan aku nggak mau sama dong. landaknya. Nggak mau. Gimana kok seru Tunggu, di kamar emangnya aku. kenapa kalau di luar kamar? Katanya panas. Landaknya kasihan. Emang harus adem? Iya sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ya ruangan tertutup lah. Aku udah kasih dia udah di luar aja lah, tapi jangan di kamar aku. Nggak mau. Harus di kamar aku. Kayak udah aku kasih pengertian kayak. Oh, pas di rumah landaknya di kamar dia. Pas Nggak, di rumah dia. kayak di ruang tamu deh. Terus apa bedanya kalau kamu taruh di ruang tamu kamu? Emang pada ruang saat itu tamu aku dia nggak- pakai AC? Kok aku nggak kasih argumen gitu ya gitu ya? Iya. Kan di rumah dia juga di ruang tamu. Ya, Apa bedanya sama ruang tamu kamu? Bener juga. Pokoknya intinya dia minta di kamar aku, terus aku udah kasih penjelasan dari yang logical sampai yang tidak logical, nggak mau ngerti. Kayak aku bilang nanti aku kebauan dong, nggak mau ngerti. Harus di kamar aku sampai berantem kayak apaan tahu. Akhirnya aku turutin, aku 3 bulan tidur sama landak. Wangi nggak? 3 bulan. Wangi nggak? Ya iyalah. Dia kencing di situ, dia berak di situ. Pas kamu pulang kerja, buka bau gitu. Iya. Tunggu. Tapi kan kalau kamu pergi kerja, AC-nya kamu matiin anyway. Iya, seenggaknya nggak panas kali ya. Nggak make sense. Iya kan? Aku apa itu udah dia pengen nyari-nyari masalah biar putus aja. Biar kamu nggak mau lagi sama dia. Soalnya nggak lama abis itu aku putus aja sama dia. Tapi aku turutin. Terus kamu attach sama landaknya nggak? Ya aku ngurusin landaknya. Iya, tapi kamu attach gak kan udah putus nih, jadinya landaknya dibalikin Ya, apa enggak, gimana? landaknya tetap aku mandiin, tetap apa, terus akhirnya aku kasih orang. Berarti kamu nggak attach sama landaknya? Attach. Tapi kan aku kan kerja jam berapa, pulang jam berapa. Apalagi pas putus dari dia kan aku udah sibuk lari, nge-gym. Udah mulai nggak keurus gitu, jadi kan kasihan. Landaknya. Iya, jadi aku kasih orang. Lagian juga melihara landak, gampang sih sebenarnya, tapi emang aku dari dulu Nggak kepengen. iya nggak Kecuali kepengen kucing. kayak. Kucing pengen sih. Soalnya nggak banyak ganggu kucing. Are you sure? Kenapa kamu sekarang jadi tiba-tiba bilang kalau kamu mau kucing? Karena kamu mau kucing. Biar selaras aja gitu. Tapi setelah aku dengar cerita landak ini, Heeh. aku jadi ngerasa kayaknya aku kurang meminta banyak hal deh sama kamu. No, it's enough. Ternyata aku terlalu kayak nggak meminta apapun gitu dari kamu. Apa? Mau minta apa? Aku pikir dulu. Anjir. Terus aneh-aneh. Kayak kamu udah melakukan banyak hal gitu buat mantan kamu, yang kayaknya belum tentu kamu mau lakuin buat aku. Mau aku bahas di sini. Yang kamu lakuin buat mantan kamu. Yang nggak kamu lakuin buat aku. Apa? Kamu ngebiayain hidup dia. Hah? Makan kamu yang bayarin. Kalau sama aku apa? I can pay. Yaudah. Oke. Jadi mami aku. Oke. Beneran? Harga diri kamu di mana? Gue yang bayar. Aku pengen habis makan tuh. Ya kamu tunggu sini, aku bayar dulu. Apa? Iya, pengen ngomong gitu. Maksudnya? Kalau abis makan di luar. Kamu yang pengen ngomong kayak gitu? Pengen ngomongnya ya. Oh, kirain kamu pengen aku ngomong kayak gitu ke kamu. Enggak, aku. Kamu tunggu sini, aku bayar dulu. Tapi kamu biasanya nggak bilang. Nggak bilang apa? Nggak bilang kayak gitu. Ini kayak gimana? Puff, hilang. Udah. Lagi bayar. Oh, iya. Laki. Laki harus gitu, nah. Aku ngerasa kayak udah lama banget kamu nggak bayarin something ke kasir. Iyalah, lagi buntung. Mohon maaf ya. Mantan aku pernah, dia emang sebenarnya gamon sih dianya. Ya.
Jadi tuh dia udah sama aku, tapi dia tuh muji-muji mantannya terus ke aku. Dan muji-mujinya tuh spesifik banget. Kayak misalnya bilang mantannya tuh cantik, terus lucu, kayak behaviornya kayak menggemaskan gitu loh si cewek ini. Terus kayak suka banding-bandingin aku sama mantannya itu. Jadi aku kan tinggi, ya kan tinggi, dan aku stylenya mengarah ke tomboy dibanding ke feminim. Sedangkan ceweknya itu yang kayak imut-imut, kecil, feminim, very girly gitu kan. Terus dia kayak suka komentar sama hal-hal yang aku pakai, kayak kamu nggak suka pakai heels ya? Terus kayak, hah, lu ngajak jalan naik motor, terus nggak ada planning mau kemana nih, tempatnya kayak gimana, nggak pernah jelas. Suruh Terus pakai dia heels. nanya kayak gitu, terus kayak kamu nggak suka make up ya? Kamu ngomongnya apa pada Apa? saat itu? Karena pada saat itu aku young and dumb. Aku kayak nggak ngelihat ada yang salah dari itu, meskipun aku sebenarnya ngerasa kayak it makes me feel small, kayak seakan-akan aku kurang terus gitu. Kayak oh ternyata aku kurang ini ya, ternyata aku kurang itu ya, kurang kayak gini ya, kurang kayak gitu. Ya benar sih, tapi aku rasa dia insensible banget nanya begitu. Pertama, occasion-nya apa kamu harus pakai heels? Oke, jadi Iya kan? intinya tuh dia gagal move on dari mantannya. Jadi setiap ada kesempatan dia tuh kayak pengen ngomong itu terus. Pengen ngomongin tentang mantannya terus. Dan very spesifik cerita-ceritanya. Kenapa kamu nggak kayak gini, padahal yang kayak gitu tuh mantannya gitu. I don't know. Dia kayak cuma pengen cerita aja kali ya, dan kebetulan ada aku buat dengerin. No. Dan bodohnya kenapa aku dengerin dan stay gitu. Pada saat itu kamu nganggap itu udah nggak bener, atau kamu ngerasa justru kayak, oh ya kenapa aku nggak gitu ya? Dua-duanya. Kayak ngerasa, oh ternyata aku kurang ini dan itu. Plus, ya kan aku sama dia pasti karena aku suka sama orangnya dong. Ya ganteng gitu. Aku mikir kayak, ini cuma sebuah fase doang yang nanti dia lewatin. Ternyata enggak. Of course not. Dan gak lama aku digantikan sama cewek yang sesuai descriptions-nya dia, guys. Yang kayak, like, yang imut-imut dan girly. Oh ya? Unlike me. Ngomong-ngomong soal gamon, anggaplah pacar aku namanya Mimi. Iya. Dan aku punya temen Cowok. namanya Ajon. Nah, jadi aku berteman dekat sama Ajon. Mimi sama Ajon juga temenan. Terus aku malam-malam lagi teleponan ini Sama si si Mimi. Mimi, teleponan. Terus Mimi bilang, "Ntar ya, aku dipanggil mama aku." Atau lagi ngapain gitu, aku juga lupa karena udah lama. Terus oh ya udah, jadi teleponan kita selesai kan. Nah, biasanya juga aku teleponan sama Ajon. Terus aku telepon Ajon. Kok Ajon on the line sama orang lain. Jadi aku nggak bisa telepon sama dia kan. Oh ya udah. Terus aku nunggu sekitar 10 menit, 15 menit. Aku telepon lagi Mimi. Mimi juga lagi on the line sama orang lain. Oh. Terus aku kayak menarik kesimpulan. Oh, Mimi menelpon Ajun. Jangan-jangan Mimi sama Ajon telepon-teleponan. Langsung aku tembak ke Ajon. Aku pada saat itu kayak bodo amat. Mau bener mau salah, aku langsung tembaknya. Lalu telepon sama cewek. Kok lu tahu lagi jawabannya? Iya. Oh lagi telepon-teleponan sama dia ya? Terus lu ngomongin apa? Aku nggak tahu. Aku seinget aku apa dia bikin status di Instagram atau apa. Ini si Mimi apa si Ajun? Si Ajon. Kalau dia lagi denger lagu tuh sambil nangis-nangis. Tunggu, si Mimi ini mantannya si Ajon? Bukan. Terus? Tapi mereka berdua lagi nangisin mantannya. Gara-gara denger lagu yang The Curse Song. Yang jauh kau pergi. Oh astaga, oh ini berarti kejadiannya udah lama ya? Udah lama.
Lagi nangis-nangis dengerin lagu itu. Si Ajon. Iya, si Ajon sama si Mimi. Ah, Gila gak sih? berarti mereka lagi teleponan ngomongin Mantan. tentang mantannya masing-masing, padahal si Mimi udah lagi sama kamu. Iya. Terus si Ajon juga gak ngomong apa-apa ke aku. Padahal aku temenan deket banget sama dia. Terus kamu Tapi abis itu masih dia temenan minta gak sama maaf. dia? Sekarang Mm-mm. masih lah. Hmm. Itu mah udah cerita basi lah, udah bodo amat. Terus? Iya, terus tapi pada saat itu kan aku kayak, hah, apakah gue akan kehilangan pacar dan teman gue secara bersamaan? Tapi pada saat itu aku maafin dua-duanya. Dan masih jalan terus kok. Lumayan cukup lama sama si Mimi. Berarti ini bukan diselingkuhin lagi ya? Gak ngerti ini diselingkuhin apa enggak, aku gak ngerti ini apa namanya. Tapi ngomong-ngomong gak setia, aku juga dulu pernah gak setia kok. Oh, gimana tuh? Unfaithful. Iya, aku juga dulu, ya SMP lah, SMP. SMP, zaman-zaman SMP. Aku pernah selingkuh gitu. Jadi aku baru naik kelas, iya SMP. Aku baru naik kelas 2 SMP. Aku itu punya pacar, terus aku selingkuh. Dihitung gak sih kalau SMP? Gak tahu. Iya, dihitung gak sih guys? Tapi aku juga ngomong-ngomong gitu, aku ngejelek-jelekin pernah selingkuh. Aku juga waktu SMP pernah selingkuh. Ininya belum fully develop otak kamu. Kamu gimana? Ada lagi nggak? Jadi dia cuma balas chat aku sehari 2 kali doang. Dan aku masih mau sama dia. Like kayak cuma good morning, terus nanya satu pertanyaan, terus udah good night, how was your day? Dan aku masih mau sama dia. Sampai sekarang. Oke. Oke, itu aku. Itu aku. Pada saat itu kan emang kita belum deket-deket banget. Aku udah hapus aplikasi Iya. dating apps aku demi kamu. Tapi jujur ya, pada saat itu emang aku tertarik sama kamu. Tapi aku juga baru beli game baru. Aku lagi main game. Kenapa? Emang kamu main gamenya jam berapa? Dari pagi sampai malam. Emang kan kamu kerja. Pulang kerja. Explanation-nya apa? Dari jam kamu berangkat kerja sampai pulang kerja? Iya, kamu belum jadi top priority, tapi karena kan aku nggak tahu kamu udah hapus dating apps kamu. Probably aku juga cowok kedua atau ketiga yang kamu chat di Bumble. Bener dong? Aku mikir gitu dong. Bener kan? Tapi sekarang gimana? Sekarang dikit-dikit nyariin kan? Iya kan? Sekarang gimana? Aku bahkan nggak main game aku demi kamu kan? Yes. Cuma boleh main 15 menit per session. 15 menit. Baru nyalain bentar. Udah. Jadi kamu setuju nggak kalau cinta itu buta? Kenapa aku nggak setuju? Kan aku pernah buta juga. Jadi aku kalau Setuju. ada teman aku yang aku ngerasa dia kejebak di toxic relationship, Kamu ngerti kenapa? aku nggak mau bilangin dia. Oh. Karena aku mau bilangin sampai bubusa juga nggak bakal denger. Soalnya kamu dulu juga kayak gitu. Aku juga begitu dulu soalnya. Temen aku udah bilang, Sampai wah, mama udah. kamu juga ya? Mama aku udah apalagi. Sampai mama, temen, saudara. Oh, sampai aku malu mau cerita ke temen aku. Karena kayaknya aku ceritain tentang aku ngeluh mulu sama hubungan aku dan aku tetap stay gitu. Jadi kayak emang aku yang goblok, jadi aku malu ceritanya. Mau cerita lagi udah malu. Tapi aku ngerti sih. Aku kan juga someone yang kayak selalu ceritain tentang pasangan aku ke teman-teman aku gitu. Teman-teman yang deket banget. Iya. Nah, ada satu fase di mana aku pas sama orang ini sampai nggak mau cerita lagi soalnya tuh kayak malu-maluin. Iya. Jadi kayak pas putus aku baru berani cerita. Kayak dia kayak gini tahu. Kalau temen cowok ya jelas ya aku cerita aja. Cuma ya itu aku sampai ini kan gue yang goblok, ini gue yang tolol.
Jadi daripada aku ceritain ke mereka goblok-goblokin aku, jadi udah aku diem aja. Makan tai. Iya, makan tai sendiri aja udah. Ada satu lagi. Apa? Ini aku berasa jadi babu kacung banget sih. Jahatnya gitu, kasarnya gitu. Jadi emang salah aku mungkin ya, aku terlalu antar jemput banget. Jadi kemanapun dia pergi aku anter. Kamu aku kayaknya jemput. udah terlalu banyak bad things happen karena kamu selalu antar jemput deh. Iya. Jadi ada satu saat di mana dia minta jemput pas kuliah. Aku baru pulang kerja sampai rumah ya jam 6, jam setengah 7. Terus dia tiba-tiba kelasnya batal. Jadi dia jam 7 minta dijemput. Sedangkan aku baru sampai rumah. Aku ke kampus ya, ada kali perjalanan mungkin butuh 45 menit sampai 30 menit. Terus panjang jalan, jelas di jalan aku nggak bisa ngangkat telepon dia dong. Karena kamu lagi buru-buru ke Karena aku di jalan sana. buru-buru, karena dia telepon ada kali 20 kali. Terus dia telepon marah-marah kenapa aku lama banget. Kenapa? Aku lama banget. Aku udah jelasin kan, aku baru sampai rumah setengah 7 dari kantor. Dia tiba-tiba batal kelas jam 7. Enggak, salahnya kamu di sini. Terus dia mau pertanyakan, kenapa Enggak, aku lama banget? salahnya kamu di sini. Kenapa kamu nggak bisa teleportasi? Oh Itu. iya. Salahnya Bener. kamu. Salah aku ya. Berarti aku salah. Harusnya aku belajar teleport. Kenapa kamu nggak bisa baca situasi? Kalau hari itu bakal ada pembatalan kelas. Bener. Aku nggak belajar buat baca masa depan juga. Salah aku. Saya tolong. Kenapa nggak tahu tuh ya? Harusnya aku cari tahu dulu dosennya batal apa kagak ini. Terus gimana? Terus pas kamu sampai kamu diapain? Ditampol langsung. Enggak, kenapa lama banget sih lu? Ada yang denger nggak? Yang kan udah di jalan tuh, naik motor juga. Udah di jalan, marah-marahnya di jalan. Terus? Ya, pokoknya kejadian gitu kalau misalkan dia pulang kantor, aku nggak bisa jemput, itu juga udah mulai tuh. Mulai kayak, ya nggak apa-apa kok nggak bisa. Tapi balas chatnya jarang-jarang. Tunggu, kalau misalnya contoh nih, kan kelasnya batal. Which is, ya udah pasti dong kamu jadi telat jemputnya, soalnya kan kamu baru pulang juga. Iya. Ya kan? Kenapa dia nggak naik Gojek? Apakah waktu itu emang kuliahnya tahun berapa? Panjang deh ceritanya kenapa nggak naik Gojek. Intinya apa? Nggak punya duit? Intinya ngepas banget. Oh. Karena dia bayar kuliah juga sendiri. Kenapa kamu nggak pesenin Gojek? Karena ngepas juga nah. Oh. Kamu bokeh. Tapi kenapa aku nggak mesenin Gojek ya? Sebenarnya aku ada sih. Aku juga lupa kenapa aku nggak mesenin Gojek. Apa dia maunya kamu yang jemput? Probably gara-gara itu dia maunya aku yang jemput. Oh, karena misalnya kamu habis jemput langsung kalian lanjut makan apa gimana? Atau apa, iya. Oh. Kayak kalau aku pesenin Gojek aja kayak bukan option gitu, aku ingat. Aku ada lagi mantan aku nggak bisa nyari duit sendiri. Even buat dirinya sendiri. Jadi ini aku bukan ngomongin kayak nggak bisa nyari duit dan providing untuk kita berdua nanti di masa depan ya. Dia bahkan nggak bisa providing nyari duit buat dirinya sendiri. Buat kehidupan sehari-hari dia. Iya. Dan aku Tunggu. Buat berapa lama? Kalau sebulan 2 bulan mungkin nggak apa-apa lah. Kayak dia masih cari kerja aku lupa kasih gitu. durasinya ya. Lama sih. Lama. Di atas tahun. Itu udah numpang gitu. Iya. Udah di atas tahun lama sih. Contoh nih, unfortunate di layoff. Ya udahlah ya, sebulan 2 bulan, 3 bulan ya udahlah.
Ya harus cari kerjaan baru kan. Nah ini kalau udah di atas tahun, lebih apa ya bahkan? Ya setahunan lah. Dia berusaha cari kerja nggak? Jadi kalau nyoba apa-apa tuh kayak cuma setengah jalan. Setengah jalan tuh kayak, aku kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Iya. Terus ntar nyoba yang, itu pun juga harus dipaksa nyoba yang lain. Kayak coba kamu coba ini. Ntar setengah jalan lagi, ternyata susah. Terus kayak, Terus kamu yang mikirin caranya gimana? Iya, terus kok jadi aku yang mikirin plan A, plan B, sampai plan Z-nya kok aku yang mikirin semua. Emang kamu terlalu maskulin? Abis itu, iya aku terlalu maskulin. Udah gitu masih mending ya kalau dikasih solusi dijalanin gitu. Udah dikasih solusi, dia mencari masalah dari solusi yang saya berikan. Tapi pada saat itu kan... Aku nggak nyangka sih, aku ternyata bisa sesabar itu loh. Iya, tapi pada saat itu kan kamu ngerasa nggak ada yang lebih baik dari dia. Enggak. Terus kenapa masih stay? Alasannya? Karena udah lama ngejalanin tuh sayang. Kalau misalnya masih awal-awal nih, terus tiba-tiba aku nyerah. Kesannya kayak seakan-akan aku nggak mau nemenin someone dari nol dong. Iya kan? Bener. Kan kita harus berjuang, kayak berusaha pertahanin dulu nih. Iya. Tapi kok begini ya dijalanin gitu. Jadi kayak lama-lama. Iya, kamu udah stay kadang tuh lama kan. Gini, minta putuskan. Tapi tuh kayak nggak tega gitu loh. Kayak kasihan. Seenggaknya aku enggak ninggalin pas terpuruk banget gitu lah. Jadi ada part dimana kamu ngejalanin karena kasihan aja. Iya, sedih nggak sih? Sedih sih. Tapi gimana ya? Kalau nggak jahat dong. Enggak. Justru kalau kayak gitu kamu jahat ke diri kamu sendiri menurut aku. Iya sih. Terlalu angelic. Padahal kamu demonic. Aku ada satu lagi terakhir. Ini singkat doang kata-katanya tapi penting banget. Apa? Penting banget. Jadi dia, orang ini, tuh aku lihat-lihat nggak sopan ngomong ke orang tuanya. Tapi aku masih stay. Kalau nggak sopan ke orang tua sih, itu... Run. Burning red flag. Burning red flag banget. Kayak ngomong ke orang tuanya udah kayak teriak-teriak, nggak ada respect sama sekali. Kalau aku dari awal ngeliat kayak gitu sih kayaknya. Jadi intinya ya kalau bisa jangan bodoh-bodoh banget lah ya guys. Iya. Message dari kamu apa nih? Ngerti. Lagi di hubungan yang kayak terbutakan oleh Iya, cinta. ini emang dia jodoh gua kok. Gua akan terima apapun itu. Tapi coba deh, lu bayangin. Cinta tuh emang butuh perjuangan. Iya, lu bayangin seumur hidup begitu. Karena aku yakin banget orang tuh nggak bisa berubah. Aku jadi lihat tadi di TikTok. Jadi dia bilang, ini dari tren yang we listen, we judge. Katanya dia udah diselingkuhin 8 kali dan masih stay sama cowok itu sampai sekarang, sampai video itu dibuat 8 kali. Apakah nunggu 10 kali dapat gelas cantik apa gimana? Mungkin sarannya kali ya, harus tempatin diri kita sendiri dulu di atas semuanya gitu. Apalagi masih hubungan pacaran. Kalau udah nikah mungkin udah banyak pertimbangan kali ya. Kalau masih pacaran, kayak egois ke diri sendiri dulu tuh nggak masalah gitu. Sampai certain point. Kalau menurut aku sih gitu. Harus sayang sama diri sendiri. Yes. I have a point. Sebenarnya juga kenapa aku in the past kayak aku tolerate gitu loh behavior yang kayak tadi. Karena kamu kayak dia nggak sopan nih sama waitress misalnya. Atau misalnya kayak dia kok muji-muji mantannya tapi banding-bandingin sama aku seakan-akan aku kayak lebih enggak gimana-gimana ya dibanding mantannya. Tapi aku terima. Itu gara-gara aku rendah diri. Aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa dapetin yang lebih baik gitu dari mereka. Oh, iya. Iya kayaknya kan? Itu perasaan kamu juga aku juga sih. Stay pasti Iya. gara-gara itu kan. Iya, karena aku yakin gak ada yang mau sama aku. Gak ada yang mau lagi. Jadi intinya kayak harus tahu value diri sendiri dulu lah ya. Benar.
Sampai di sini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa Subscribe. subscribe. Dan kalau di Spotify apa sih follow ya? Di follow. Follow. Di like juga. Tolong berikan rating. Oh, kasih rating di Spotify. Bye. Follow our Instagram. Oh, dan follow TikTok. Instagramnya Diana juga. Diana Nana IG. Bye-bye. Bye-bye.